ujung-ujungnya dia yang dipotong, bukan kamu yang dipotong. Iya. Goblok. Iya, aduh, saya mikir gitu ya, namanya cobaan bang. Kalau Terus udah terus terus. terus ya, Pamit lah dia. ya Ngomong udah. apa dia Saya setelah pas itu? saya pulang, bang, saya bilang, kok jangan ngomong sembarangan kayak gitu, teriak-teriak mabuk. Kalau mabuk tidur ya bang di rumah. Oke. Jadi pada kesempatan malam hari ini aku kedatangan. Ini orangnya agak kocak nih. Agak kocak nih. Cakap Dari awalnya dulu dari Pontianak kan? Iya bang, benar. Itu memang awal mula ngediriin barber apalah dari usaha lain dulu sebenarnya. Saya sih awalnya sih kalau usaha lain sih enggak bang, cuman kerja serabutan sih. Serabutan itu kayak gimana? Ya kayak ikut orang kerja proyek kayak gitu, masih ngerti juga saya bang. Oh iya 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 Ah, iya gitu. iya iya. Sempat sih terakhir tuh sempat pernah buat itu tiang, Bendera bukan tiang itu Nisan. rumah radang. Oh, Rumah Iya, Radang. sempat Itu sih, yang di Pontianak. iya Yang di di Pontianak. Jalan Ali Anyang itu ya? Ali Iya, Anyang ya, Ali Anyang yang ya. yang samping Sutomo itu. Benar Oh, gitu. berarti kau salah satu pekerjanya di situ pada saat itu. Iya Tahun bang, berapa tuh? Berarti tahun kurang lebih tahun 2000-an ya? kurang lebih tahun 2010-an lah bang. Ya, ya, Iya 2010-an tuh benar. waktu pembangunan Rumah Radang itu. Iya betul. Berarti ada karya kau di situ tuh. Aduh, insya Allah Iya ada, kan? iya. Oh. Tiang Tiangnya mukir. doang. Iya, tapi kan ada karya tanganmu di situ. Betul betul. Habis itu keahlian motong dari mana? Cuman saya mikir gini bang, untuk kayak kerja kayak gitu kan merasa kurang pasti bagi saya bang, karena saya itu merasa untuk ibadah aja susah bang kalau ngikut orang bang ya. Oh, iya Untuk iya iya. merasa nggak sih, nggak terlalu fokus benar, jadi setiap sholat ya minta sama Allah semoga ada jalan untuk setidaknya sebaik-baiknya kerja itu kalau kita punya usaha sendiri kan gitu bang, gitu gitu. aja. Jadi kalau ibaratnya mau beribadah aja nggak susah kita bang, nggak ada peraturan. Kalau kerja kayak gituan kan mau sholat aja masih dikejar-kejar, seakan-akan kita nggak takutnya sama orang daripada Tuhan, kayak seperti itu aja bang contoh. Kalau tapi enggak sampai kalau misalkan saya mau izin sholat terus Yang enggak sih, juga enggak gitu iya ya. benar, cuman waktunya kan terbatas gitu aja. Iya. Emang kalau ibadah kalau ke masjid lebih enak ya. Iya benar. Kalau untuk usaha sendiri sih enak bang, kita mau di masjid sampai 2-3 jam itu terserah kita kan Tapi gitu. emang enggak pada saat nyukur kemudian ditungguin sama customer, Iya kan, enggak buru-buru juga tuh, diburu-buru dong. iya sih kan ada waktu tertentu aja bang kan, kalau kita iya. pingin maunya ke situ ya pingin lebih menenangkan diri, setidaknya kita nih kerja kan setidaknya ndak terlalu fokus benar untuk ke dunia, istilahnya gitu aja lah bang. Iya. Terus setelah itu mulai usahanya apa dulu nih? Jadi awalnya pas udah di situ mungkin Allah ngijabah doa saya gitu bang ya. Ya udah pas itu saya ya bang apa? Udah nikah kayak gitu. Allah kasih cobaan waktu itu. Ya, terus berdoa. Dan lama kelamaan ya nggak masuk akal sih bang kayak gini. Sebenarnya saya di bidang cukur ini nggak ada basic sama sekali bang. Terus belajar dari mana? Cuman waktu itu memang ada kawan juga sih tukang cukur kan. Cuman saya minta ya Allah kalau bisa kayaknya sih kayak terhipnotis aja bang ya, kayak pas waktu itu punya uang 300.000, pas ada sekilas kayak apa gitu kan, beli mesin rambut gitu.
Berarti cuman hanya sekelebatan gitu aja gitu Iya, ya. ya berkah doa tadi itu Bang. Oh. Jadi Apa sih yang jadi perjalanan kayak itu pas saya beli mesin rambut awal-awal ya harganya cuman 100 lebih ya, mesin rambut yang jelek kayak gitulah. Pas dipotongin ya kadang putus, kadang enggak. Ya udah saya ke kampung, pas saya tinggal di kampung kan. Ya udah saya belajar aja sama orang-orang kampung ya sini saya potong gitu kan. ya. Sambil saya belajar sama Ya, teman pas waktu itu kan tukang cukur juga. Dan di situ nggak lama, selama kurang lebih 2 minggu ada tawaran. Pas baru-baru itu kan tawaran di Sungai Embawang. Tempat itu ya, tempat iya, ya. tempat cukur Bang. Oke. Perdana saya di situ kan. Sebelum ke Siantan. Sebelum Siantan ya. Berarti Iya. di Ambawang dulu. Di Ambawang dulu Bang. Hmm. Ya terus belajar di situ kan. Singkat cerita, terus saya berdoa ya Allah kalau bisa setidaknya Allah ngasih bisa buka usaha sendiri lah gitu Bang. Alhamdulillah waktu itu ada teman ngasih pinjaman waktu itu Bang untuk buka usaha. Ya saya buka usaha pertama di Supadio. Karena tempat istri saya kan di sana. Yang di Ambawang itu nggak jadi. Yang di sana sempat kerja. Di sana sempat kerja. Iya, kurang lebih hampir 2 bulan nih perjalanan, namanya juga ngerintis Bang kan. Iya. Itu di ruko dapat ruko kan? Iya, kios. Kios ya. Ukuran berapa tuh kali itu? Kios tuh ukuran 4x6 ke belakang Bang. Nyewa? Iya, itu punya orang Bang. Saya kan ngikut orang. Oh, ngikut orang. Iya. Oh, waktu itu ngikut orang. Pengen belajar itu tadi. Iya, belajar sambil kerja Bang. Waktu itu kan yang namanya gue juga udah berkeluarga, punya keluarga gitu kan. Ya mau nggak mau lah belajar, ya sedih, senang, sedih. Anak udah punya belum saat itu? Udah, alhamdulillah udah satu. Saat itu ya. Terus? Ya sedih juga sih Bang, sampai di situ ya motong rambut ya kadang ada orang, kadang enggak. Ya udah aksesnya di Sungai Embawang kayak gitu, jalurnya cepat kan. Namanya juga ngerintis, apalagi ngerintis, makanya saya lebih paham kalau udah di bidang kayak ginian. Namanya juga sepi itu udah biasa itu namanya Bang ngerintis. Jadi lama kelamaan kami terus berdoa sama Allah. Jadi ada teman, ya udah saya kasih pinjaman aja, berapa uang pinjaman, ya udah pas itu saya dikasih pinjaman, saya coba buka usaha kecil-kecilan ya potong rambut di Supadio. Nah, yang di Kuala 2. Sempat kurang lebih berjalan ya waktu itu ya alhamdulillah sih Bang, sempat lumayan juga kan. Jadi pingennya kok merasa di sana kan kalau udah jam awal-awal jam 8 udah tutup, pingin keluar aja kan. Ya waktu itu usaha masih berjalan sih Bang. Terus usaha berjalan, saya pingin ngasih pekerjaan sama keluarga gitu kan, biar nggak nganggur sekiranya. Terus berdoa sekiranya saya bisa bantu orang gitu Bang kan. Ya waktu itu tempat kerja di situ udah berjalan, saya kasihin ambil kawan gitu kan, ngajak kawan buka kamu kerja di sini biar saya kerja di luar. Saya nguli di luar. Berarti tuh barber dibuka, tapi kamu masih nguli di luar nih. Iya Bang, benar. Jadi ibaratnya di situ ilmu saya menurut saya sih kurang, sampai sekarang sih kurang Bang. Jadi sempat usaha berjalan waktu itu. Ya saya masih kerja waktu itu, kerja di Danau Sentarum kan. Jauh tuh? Iya Bang, jauh. Kerja di Danau Sentarum. Itu ngerjakan apa? Masih proyek juga? Ya enggak, saya sama motong rambut. Motong rambut. Megang kebetulan waktu itu punya teman juga sih Bang. Nah, terus lanjut ke situ. Tapi yang itu udah dipegang orang ya yang? Enggak, itu masih di atas nama saya sih Bang, yang di Kuala 2 itu. Jadi terus berjalan, habis itu kok kayaknya di sini saya mikir pingin ya terus berdoa sama Allah Bang kan. Ya Allah, pingin saya kalau bisa pingin buka usaha. Cuman waktu itu saya nggak ada uang sama sekali. Waktu itu saya
punya uang 700.000 waktu lebaran pingin buka usaha di Siantan. Jadi pas pingin buka usaha di Siantan, waktu itu saya ziarah ke waktu pas selesai lebaran itu kan saya ziarah ke makam Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Iya, cari itulah apa namanya, pingin. Iya benar. Jadi ya enggak ziarah aja lah. Iya, Bang, ziarah kan? aja lah Iya. kan. Iya. Tawasul apa gitu. Iya, namanya juga kan yang ibaratnya pembuka pertama kan namanya juga di Pontianak. Kita ziarah ke Sultan. Waktu itu pas berangkatnya di Siantan, saya depan SPBU ada kios kosong mau dikontrakkan. Mau dikontrakkan, ya saya ngomong sama istri saya, "Dek, ada kios mau dikontrakin." Ya udah, lihat aja Bang, kan cuman karena niat dalam hati ini cuman ya doa kayak tadi itu, ya Allah pingin buka usaha, cuman uang nggak ada gitu Bang kan. Iya. Jadi saya lanjut aja ke ke makam Bang, ke makam. Pas udah selesai dari makam, saya mau pulang nih Bang, mau pulang pas simpang 4 lampu merah Siantan itu, kok kayak, aduh kontrakannya lewat, saya bilang. Kok kayak dalam hati ini kayak ada dorongan untuk pingin ngagak nyamperin itu Bang, nyamperin kios itu kan. Tapi sebelumnya udah tahu tuh ada kios. Ada kios, iya. Cuman mau nyamperin awalnya berangkat kan. Nah, logikanya kan uang pas-pasan kayak gini ngapain ke situ kan gitu Bang. Jadi pas nyampe di lampu merah seakan-akan kayak ada dorongan. Ya udah saya putar balik aja itu Bang. Saya putar balik, saya nanya sama orang situ, "Mbak, yang ada kios yang mau dikontrain tuan rumahnya mana?" "Oh, ada di belakang," katanya. Pas saya di belakang, saya nanya, "Ibu, ini kios mau dikontrain?" "Iya." "Berapa?" Saya bilang. Waktu itu kan kurang lebih 12,5-an gitu ya. 12 juta 500 iya, sedangkan uang nggak ada. Iya. Nggak, cuman ada 700 kalau gitu. Cuman yang saya yakin nekat itu Bang, aja gitu ya. Iya nekat, karena gini Bang. Pasti dapat lah rezeki. Setiap yang merubah nasib itu doa Bang. Pokoknya saya selalu berdoa. Waktu itu yang nggak masuk akal aja Bang kan. Iya. Jadi pas waktu itu nanya 12,5, ya udah yang penting kita udah nanya, kita balik dulu. Yaudah, saya habis itu pulang ke Spadio kan, udah nanya harganya segitu. Lama kelamaan mungkin Allah kasih jalan kali Bang ya. Iya. Jadi pas udah mulai buka kan, gunting rambut udah mulai buka, pas itu ketemu kawan. Itu yang buka yang di Enggak, iya yang di Spadio. Yang di Spadio. Ya. Kadang kalau ke Danau Sentarum kan kadang-kadang aja bantu kawan itu kan. Cuman masih kawan yang keluarga itu masih ada kerja di Spadio juga. Jadi berdua. Pas itu saya buka kan. Pas itu saya kerja. Ada orang ya potong rambut, ya udah saya potongin aja kan. Iya. Pas dipotong cerita-cerita. Mungkin kalau Allah mau ngasih jalan perantaranya entah lewat siapa betul. Tetap ada Bang gitu kan. Betul. Di situ waktu itu ada orang mau potong rambut, bapak-bapak, "Mas, potong rambut." Ya udah saya potong kan. "Mas, saya dulu pernah potong rambut, pingin juga buka potong rambut," katanya. Tapi pernah potong rambut juga. "Iya, cuman saya lagi kerja di Alas," katanya. Di mana? Di Alas Kusuma. Alas Kusuma. Iya, oke. Ya udah gini aja Mas, saya bilang. Kita kerja sama aja. Ya udah. Beneran? Iya beneran, saya alatnya, saya mejanya, Mas kontrakannya kebetulan. "Oh ya, yaudah nggak apa-apa sih," kata dia kan. Waktu itu ngambil 6 bulan. 6 bulan. Tahun ya. Iya, berarti 7,5 ya. Iya benar. Jadi di situ yang ngerintis lagi Bang kan. Kalau pas di Spadio itu masih jalan sih. Cuman kalau di Spadio kan waktu itu kan
masyarakatnya belum terlalu ramai kan gitu. Jadi kalau di Siantan itu 24 jam kita buka pun orang tetap Ada ribuan, iya, puluhan iya, orang iya, masih lewat iya, di situ. iya. Dan di situ berjalan kurang lebih hampir 2-3 bulan, alhamdulillah bang. Tapi untuk untuk perjalanan hidup buka usaha di Siantan itu sangat berat sih bang. Beratnya? Ya beratnya waktu itu ya namanya juga persaingan bang kan. Cuman saya merasa berpikir ya ini cobaan aja kan. Waktu bulan puasa waktu itu memang saya benar-benar dicoba sih bang. Kayak gimana Awalnya coba? malam-malam ya motong rambut gitu kan, ada bapak-bapak kan, ada bapak-bapak datang potong rambut ya. Potong rambut kita udah potong rambut benar-benar ya maksimal gitu kan. Iya, Udah dengan semua rapi, kemampuan iya. gitu ya. Oke. Kita potong rambut di situ pagi pak udah selesai, oke, sekian saya pulang, udah tutup nih kan, saya pulang. Besoknya kita berangkat lagi seperti biasanya kan, jam 9 atau jam 10 nyampe. Itu PP tuh Mas itu? Iya, PP Dulu Bang. tinggal di Spadio. Iya, Spadio bang. Spadio Siantan berarti ya? Iya, PP ya? PP ya, benar. Ah. Jadi di situ pas pas membuka lagi jam 10 ada datang itu bapak-bapak. Oh, si bapak-bapak yang dipotong iya, rambut itu? sama istrinya kan. Itu mulai Ngapa ini dia? yang potong rambut siapa? Saya bilang. Terus dia ngamuk-ngamuk bang, sambil mabuk gitu, sambil ngerokok, suami istri ngerokok. Suami istri juga, ya, ngerokok, namanya oke, juga di terus? kota. Pas cobaan aja, cobaan untuk usaha. Ya saya yakin sih sepertinya sih ya sabotase aja, persaingan bang, suruhan orang. Oke. Di situ teriak-teriak di jalan bang, jalan sampai macet di situ bang, macet asli macet bang. Iya, terus. Saya akan jelekkan usaha kamu biar tahu orang semua di sini di jalan. Yang perempuan itu bang, suaminya di dalam bawa kunci nih bang. Di dalam salon, di dalam barber itu. Iya, megang kunci kayak mau nonjokin aja saya bang. Kuncinya diginiin gitu. Iya, tuh. Serem amat. Jadi mau ninju aja orang itu abang itu bang kan. Saya akan jelek-jelekan tempat usaha kamu biar nggak ada orang potong di sini. Silakan saya bilang. Pokoknya saya nggak mau tahu, rambut kamu harus dibotak. Katanya gitu bang. Iya. Dia ngancam kau ya pada saat itu. Ngancam lagi bang. Itu pas puasa ya Allah, cuman ya Allah bilang kalau bisa minta jalan keluar kayak gini. Saya bilang gitu kan, terus berdoa. Jadi nggak bisa ngelawan sama sekali bang waktu itu. Memang pasrah aja gitu ya. Pasrah, udah puasa om. Jadi untuk nahan emosi, materi untuk ngomongin nggak ada di situ bang, karena faktor lapar. Pas kayak gitu kaget, cobaan itu sangat-sangat besar. Tengah siang, tengah hari atau sore? Siang bang, tengah hari iya. Oh, lagi lapar itu. Iya, ya cobaan seberat itu saya enggak pernah ngalamin bang. Kalau cuman cobaan kayak motong rambut orang dimarah itu udah biasa. Tukang cukur itu kalau menurut saya sih tetap orang nggak marah, paling orang kecewa. Jadinya gitu, yang namanya kepuasan kan gitu kan. Di situ marah-marah bang. Terus? Bentar, minum dulu ya. Ya minum dulu lah. Dan jadi pokoknya saya nggak mau tahu rambut kamu harus saya botak. Kata si abang itu. Ya udah waktu itu pas kebetulan mati lampu. Pas kebetulan mati lampu kan. Jadi memang Allah rencanakan semua sih bang. Kalau nggak mati lampu di situ mungkin rambut saya udah licin bang. Iya bang bener. Jadi dari pagi dari jam 9 sampai jam 4 lampu masih mati bang. Masih mati itu dia? Masih mati. Lama berarti hari itu matinya? Ya pokoknya Allah udah ada rencana kan gitu kan. Iya. Jadi saya nggak mau tahu. Pokoknya pas udah teriak-teriak di jalan kayak gitu kan, suami istri ngerokok kayak gini, udah bulan puasa ngerokok, mabuk biasa mabuk. Iya, dia nggak puasa kalau kayak gitu. Iya bener. Terus? Ya udah, saya nggak mau tahu
rambut kamu saya botak. Oke, ibu sekarang pulang dulu, nanti maghrib balik sini. Kalau ibu mau botak saya bilang gitu. Karena mati lampu saat itu. Iya, benar. Maghribnya datang lagi bang. Datang lagi tuh. Pas waktu itu saya ya ada teman sih nganterin buka puasa, memang sedih juga. Baru-baru itu bang. Baru berjalan kurang lebih 2 bulan. Memang 2 bulan. Allah coba sih. Karena kenapa saya nggak dicoba waktu itu ya? Waktu itu kalau akses jalur di sana itu kan persaingan ya paling adanya salon gitu bah, kalau untuk kayak barber gitu saya nggak ada gitu, maksudnya kurang gitu bah. Jadi pas datang kayak gitu datang lagi lepas maghrib bang. Namanya hati udah deg-degan gitu kan bang. Aduh gue ini cobaan paling berat sih bang. Itu orang datang. Terus jadi pas waktu itu lampu masih mati bang. Aduh, ini nggak selesai aku bilang nih. Terus. Ya udah, saya bilang sama anak-anak itu kan, yang kawan kerja juga kan. Waktu itu saya berdua. Jadi kebetulan di samping itu ada rumah makan. Ya udah, kamu nyantol aja ke sebelah. Saya bilang nyantol aja ke sebelah. Pokoknya gimana caranya mesin ini hidup. Oke, ya udah nyantol ke sebelah, bang. Botak lah nih. Ya enggak, mau botakin rambut itulah bang. Iya. Ya jadi waktu itu udah nyantol nih, udah ke samping nih. Mesin udah jalan nih. Jadi senter dihidupin nih. Perempuan yang gila itu kan saya waktu. Oh dia pakai senter kan mati lampu ya, benar. Oke. Pakai senter HP. Iya, jadi waktu itu pas buka puasa, stamina udah kembali nih bang, kan gitu kan. Jadi untuk ngolahan gitu, ngolah kata siap serang lah ya. Terus jadi perempuan itu di luar, yang suaminya di belakang, di dalam. Jadi udah siap untuk motong rambut lah ya, ngebotakin saya nih. Oke. Ya udah, pas habis itu karena merasa saya nggak salah di situ kan, dia megang kunci mau nonjokin terus bang. Ya udah, saya pas itu memang ya udah, ini nggak bisa kalau kita diemin kayak gini, martabat kita rusak, itu aja. Harganya nggak seberapa potong rambut, tapi harga ini remuk kan bilang nih. Udah mikir di situ ya, habis buka mikir. Iya, dari awal kita udah ngoreksi bang, omongannya udah ngelantur, udah seakan-akan gitu. Ya kayak bang, mau ngerusakin usaha kita kan. Ya udah, berarti ini sabotase, berarti saya wajib bela gitu kan. Oke. Jadi pas ninju gitu, pas saya bangun, bang udah sini, kalau mau botakin rambut saya bilang, saya ngambil gunting aja bang, saya pegang gitu kan untuk ngegap aja kan. Saya pegang tuh gunting, ini bisa kacau nih saya bilang. Saya pegang gunting biasa itu kan. Gunting saya pegang, mungkin si abang tadi itu kaget nengok kan. Ya udah mas, aja rapiin aja katanya, langsung lemah don dia bang. Ngecun juga dia. Iya, berarti udah. Iya. Berarti dia udah mulai logikanya udah mulai jalan. Pas saya ngambil gunting di situ, bukan gunting mesin, gunting itu memang aku masukin kocek waktu itu kan. Ya udah sekarang nih, udah tadi kamu mabuk, sekarang saya udah buka puasa. Sekarang waktunya, kalau ndak tahu lah, wallahu a'lam di situ. Ya alhamdulillah Allah selamatkan kan. Iya. Allah selamatkan di situ. Ya udah betul, rapiin. Ya udah, aku nyuruh sama temen aja bang, rapiin, saya bilang. Udah rambutnya minta rapiin terus, dah rapiin, bodoh amat. Apanya yang dirapiin gitu? Ya nggak tahu ya, kawan saya udahlah potong-potong ya, entah potong apa, serah lah. Ya udah, ya udah saya rapiin, di kawan itu rapiin, saya ke samping. Habis itu pulang kan. Ujung-ujungnya dia yang dipotong, bukan kamu yang dipotong. Iya. Goblok. Iya, aduh, saya mikir gitu ya, namanya cobaan bang. Kalau terus ya pamit lah dia. Yep, ngomong apa dia setelah itu? Pas saya pulang, bang, saya bilang,
kok jangan ngomong sembarangan kayak gitu, teriak-teriak mabuk, kalau mabuk tidur ya bang di rumah, saya bilang gitu. Sembarangan main teriak-teriak. Bininya ada di situ. Pas di situ saya kan tuh kunci pintu tuh, Oh, jadi dikunci, teralis saya tutup, Ah. teriak-teriak istrinya, wah saya mau masuk nanti ada apa-apa sama suami saya gitu dia. Takut Gitu juga ya, dia. masuk ya kan. Pas saya ambil gunting putih, saya masukin kocek, dah cepat kalau mau botak silakan, saya bilang gitu. Kejut dia kali banget. Habis itu udah minta betulin, udah saya bilang sembarangan kamu bang, saya bilang teriak-teriak, jadi diam aja dia bang. Aku bilang saya bukan takut, saya bilang kayak gitu, cuman pas puasa tadi itu bang, saya bilang udah tua kok sembarangan kayak gitu. Ya udah, saya keluar dari situ, ada anak-anak betulin. Ya. Tapi sempat ribut nggak udah di maghrib? Enggak lah bang, Enggak. kalau ribut bisa rusuh. Enggak, alhamdulillah. Itulah bang berkat Allah, berkat puasa. Iya. Sabar tadi kan. Awalnya sabar ya, berkah selawat lah bang. Iya. So kalau sempat ribut di situ, wah selesai itu ya. Iya benar bang. Karena nyimpan gengsi juga kan kalau kalah kan. Iya betul. Jadi itu sangat berat perjalanan saya sebelum saya buka usaha pun udah kayak gitu. Jadi kalau ngomongin perjalanan sih sedih juga sih bang, namanya juga. Iya. Ya. Dan akhirnya dari cerita itu. Dan akhirnya ya si bapak itu pulang sama istrinya. Ya. Minta maaf gak dia? Kita pun nggak mau ngadepin lagi pas saya udah. Iya, pokoknya udah selesai itu udah selesai aja. Keluar Pulang aja gitu. bang, dia pulang kali dia. Ya habis itu karena di situ saya merasa mental saya udah kacau di situ bang, nggak pernah kayak gitu buka usaha, malah dibentak orang kayak gitu kan. Baru 2 bulan lagi di situ. Iya, jadi aku mikir sensitif aja waktu itu pikiran saya bang kan. Gak lama saya ibaratnya itu ya antisipasi terus kan. Iya, nengok lingkungan, mitigasi lah gitu. Iya. Jadi nggak lama ada besoknya ada bapak-bapak datang. Ini sabotase lagi. Jadi sensitif saya waktu itu bang. Pokoknya kalau ada bapak-bapak datang kayak gitu bawaannya Yang enggak di waktu itu horor aja gitu. Iya, jadi waktu itu dia datang tuh kayaknya memandangin kita kayak dendam apa kesal kayak gitu bang kan. Saya sensitif aja, mandang balik aja itu bapak-bapak. Saya bilang nanya barang gitu untuk siap-siap bang. Saya bilang sama kawan tuh, barang yang itu kemana, saya bilang ada di laci, kawan bilang kan. Barang apa tuh? Ya antisipasi aja Oh barang. iya. Pentongan. Siapa tahu nanti malah ninju, tinggal kita tangkis Oh aja. iya oke. Ya udah waktu itu bapak-bapak tuh kaget kejut kan, langsung pulang deh bang. Awalnya datang mau ninju kayaknya tuh bang, gini. Tapi emang karakter dia kali kayak gitu. Ya itu karena saya nggak kemungkinan karakternya bang. Karakternya. Iya. Tapi karena Anda habis mengalami kejadian seperti itu, Iya. jadi masih ke bawah aura horornya itu. Ya betul. Oke. Ya nggak ada Iya, niatnya baik bapak itu, karena karakternya kali kan. Waktu namanya juga orang sensitif kan bang. Iya. Jangan kan siapa kucing lewat pun kita kalau udah sensitif. Kucing cuma mau lewat aja kita liatin, mau dipangkung kepalanya. Disitulah bang. Habis itu berjalan kurang lebih, alhamdulillah di semenjak itu kita sabar, usaha. Ya Allah di situ memang ngasih betul-betul sih bang. Kita usaha belum dibuka, orang udah nungguin. Tapi setelah itu ya? Iya benar, setelah cobaan kayak gitu. Karena mungkin faktor sabar lah dari tadi. Ya udah ramai saya minta sama Allah. Ya Allah saya bilang kalau bisa pingin saya buka usaha lagi, pingin dekat masjid. Nah saya bilang gitu. Jadi sebelumnya itu yang di Spadio itu ya karena waktu itu ya terus berjalan sih. Jadi pinginnya waktu itu ya Allah pingin saya buka usaha
pingin dekat sama masjid, saya bilang kayak gitu bang. Tar, aku potong dulu ya. Iya. Setelah apa kejadian itu, ketemu nggak jawabannya apa latar belakang dari kejadian itu? Iya, jawabannya itu usaha makin anu bang, makin. Enggak, maksudnya kejadian itu tuh Oh nggak ada, nggak ada. nggak ada di Apakah? situ, nggak ada bang, nggak ada. Ya selesai habis itu. Heeh. Oh ya sempat ada sih bang. Iya. Itu Iya, kejadian ini apa yang melatar belakangi kejadian itu gitu kan? Ya gimana? Apakah ada persaingan di sebelahnya? Enggak, kalau persaingan sih ya namanya juga di kota Ya, besar ya, gitu kan ya, 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 persaingan pasti ada bang. Cuman waktu itu tempat usaha saya itu yang namanya barang-barang mistis itu banyak bang. Di situ Iya sampai ada pekerja dikirim orang atau kau iya, bawa sendiri? nggak tahu entah kucing yang bawa nggak tahu bang kan. Jadi pas ada kawan, ada temennya kan, ada yang kerasukan, aneh tempatnya di situ bang. Jadi Ngeri juga namanya kayak gitu ya? ya gimana nggak Sampai maksudnya di zaman sekarang kayak gitu ya, sampai masih ada gitu ya, masih pakai kayak gitu, nggak pakai teknologi gitu, pakai hacker Iya. atau apa gitu ya? masih Nggak ada ya? kayak gitu Nggak ada bang. ya? Masih Sampai pakai klinik-klinik pingsan. gitu? Itu kawannya temen cewek kawan itu pingsan di situ kayak kerasukan gitu kan. Jadi barang unik, barang mistis di situ ada itu setiap hari apa itu ada gitu kan. Jadi berserah diri lah sama Allah bang. Jadi karena di situ mikir usaha saya ramai, nggak pernah saking ramainya kadang kita yang nggak mampu gitu kan. Berarti Fik itu adalah mungkin ada persaingan lah ya? Ya persaingan itu Persaingan pasti, lah ya? Bang. Iya. Tapi kayak gitu nggak sehat kan persaingan ya kan? Iya benar. Nggak sehat pak, maksudnya ya terlalu apa ya? Maksudnya nggak fair lah bersaingnya Nggak fair, gitu betul ya kan? betul bang. Iya. Mungkin ada salon sebelahnya atau gimana? Bukan Ya, barber kalau tapi. salon sih ada sempat ya pernah sih. Cuman manggilin orang salon gitu ya pengen apa ya? Tapi salonnya normal apa enggak? Itu salon bencong. Malah pernah sih kawan dimaki-maki di situ bang, diam aja kita bang. Tapi Saya tapi udah biasanya sensitif aja. Tapi biasanya kalau orang kayak gitu dia suka sama ente, bro. Ya normal aja bang. Siapa tahu kan? Iya, Bukan betul. karena persaingan bisnis, karena kau ganteng mungkin kan di pandangan dia Kalau gitu enggak. kalau udah salon, kalau udah ada bencongnya ngeri juga sih bang. Kalau udah bersaing seperti itu ya kalau Keras ya persaingan ya kalau sama yang apa namanya dua kepribadiannya. iya nggak tahu juga lah bang, mungkin ya cobaan aja lah. Iya. Kalau untuk ngomongin kita bersaing atau ini nanti kontroversi pula kan gitu. Iya. Tapi kan ada persaingan yang sehat, ada. Oh Justru ada, saling itu pasti bersinergi. bang. Karena Oh, gini waktu itu ada teman saya waktu itu kan buka usaha kayak gitu juga. Yang ini bukan, mohon maaf ini bukan mau jelek-jelekin salon kayak gitu kan. Cuman Iya. pas kayak gitu teman saya yang buka barber samping satunya salon. Ya di situ ya kayak kita kalau ngomongin mistis ini dari zaman Nabi Adam mistis ada kan seperti itu di bawahnya gitu ya ada. Iya. Kawan saya itu bahas nyampe di situ itu nggak pernah betah bang, kayak kepanasan, kayak ya gelisah, pingin keluar kayak gitu. Iya. Tapi Bayang. bentar, kita spesifikkan dulu, Iya. bukan tidak semua salon ya, tapi Ih, salonnya tidak terkadang semua, oknum dari salonnya itu mungkin agak kepribadiannya Iya nggak tahu agak, juga iya tulang benar lunak lah gitu kan. Yang namanya juga persaingan, kita kalau ngomongin persaingan kalau kayak gitu Nggak untuk jadi tuh. kayak mistis, kayak mau persaingan apa itu warung atau apa itu udah biasa kayak gitu. Iya. Ya balik lagi aja ntar gimana. Mm-mm. Ya terus kawan saya itu sampai berapa minggu, 3 minggu karena kayak gelisah terus di situ ya, keluar. Keluar ya? Iya keluar bang, angkat minggat, angkat kaki dan mampu mereka. Akhirnya setelah itu ramai, setelah kejadian itu ramai. Iya. Ramai kan? Nah, habis ramai bertahan berapa lama di situ? Yang siapa itu? Di Siantan yang punya kau?
Oh enggak, itu yang waktu itu pas ramai ya udah alhamdulillah ramai, seterusnya ya alhamdulillah Bang sampai nah, waktu itu udah ramai pingin minta lagi sama Allah, ya Allah pingin Dekat masjid gitu. saya buka dekat masjid. Iya. Kalau bisa setidaknya meskipun nggak bisa 5 waktu berjamaah setidaknya bisa gitu Iya. ya, kita bisa entah maghrib bisa kita bisa berjamaah saya bilang. Dan di situ Allah langsung ijabah, mungkin Allah insya Allah diijabah doa saya waktu itu Bang. Waktu itu ada kios di depan masjid kosong. Masjid mana nih? Masjid Siantan juga Bang, Siantan juga nggak jauh, masih? kurang lebih dari tempat usaha yang lama itu kurang lebih 500 meter lah, nggak jauh. Iya. Jadi kalau kita sholat waktu pas buka yang lama itu kan usaha yang di tempat lama sholatnya pun di situ juga. Di situ pas waktu itu ada tempat kosong di situ. Ada tempat kosong di situ. Saya berdoa ya Allah pingin saya buka, ujung-ujungnya saya nengok itu ada tempat kosong. Iya. Ya udah saya biarin aja selama 1 bulan tetap kosong, saya udah bismillah, masa depannya ada kayu nggak jadi masalah, saya bilang yang penting niatnya ya udah, yang penting bisa Kita mau berjemaah usaha ya. gitu, ya. Saya buka di situ ya udah, saya bismillah, saya buka yang kedua, yang ketiga, Tapi yang ketiga, ya, tapi ketiga. yang di Spadio masih jalan. Masih jalan. Yang ya benar. di tempat yang kedua jalan nggak? Jalan Bang. Oh, Itu jalan. ramai itu Bang. Oh, ramai ya. Buka lagi. Buka lagi di depan masjid ya. Pas di depan masjid alhamdulillah nggak perlu ngerintis karena orang situ udah tahu kan nama kita di situ, ya udah tahu. Dengan nama yang sama ya saat Iya, itu? sama Bang. Ya. Apa nama tukang cukur? Tukang cukur ya, Merkistel. Iya. Jadi pas di depan masjid saya buka, di situ alhamdulillah langsung ramai Bang. Langsung ramai. Jadi berjalannya waktu ya di situ ya alhamdulillah sih. Ya. Jadi ya gitu aja lah. Tapi abis itu selesai pindah ke Sanggau. Ah, Memutuskan ke iya. Sanggau ini gimana ceritanya? Jadi memutuskan ke Sanggau waktu itu ya karena gaya hidup Pontianak itu terlalu besar Bang, ibaratnya Biayanya ya. biayanya ya terkadang gini Bang, pas ya mungkin di waktu itu Allah kasih udah kasih segalanya, kita nggak ingat sama Tuhan, ujung-ujungnya cobaan udah ada nih ya, cobaannya Iya. kayak ya namanya juga cobaan hidup Bang kan. Jadi habis itu lama kelamaan merasa capek. Ya tiap hari PP lewat situ terus macet, nyampenya nanti 1 jam 1,5 jam macet terus Bang kan. Kalau kita nggak tahu tempat di mana lewatnya itu bakalan kena macet. Jadi pas macet kayak gitu ya udah merasa capek ya, jadi mungkin udah Waktunya gitu. iya Bang. Tapi karena nggak mungkin dong karena hanya cuman capek doang. Pasti ada faktor lain dong. Faktor lain kemarin ada pas ada keluarga saya itu kena musibah di dalam keluarga saya Bang kan. Jadi istri kena musibah waktu itu. Jadi pinginnya waktu itu memutuskan ya udah kalau kayak gini, kalau udah kayak gini kita keluar kota aja, saya bilang gitu. Namanya juga musibah kan, kita punya utang Bang. Jadi udah buat ancang-ancang nih Bang keluar kota. Sempat waktu itu sempat sih usaha sempat ditinggalin kadang ke Jakarta, ngikut-ngikut teman kayak gitu kan. Iya. Setelah yang itu ya Iya, udah 3 cabang kan? Iya. Jadi jarang dikontrol sih usaha sih Bang, sebenarnya jarang dikontrol, kayak ya Tuhan mungkin kurang disyukurin kayak gitu. Kadang ke Jakarta ngikut ke bos saya itu kan, ngikut-ngikut bukan ya kerja lain sih, kadang saya bosan aja Bang kerja gunting rambut terus. Iya Bang beneran. Kadang saya kalau ada proyek kayak gituan kan, proyek kayak kerjain gitu. ya minimalis gitu, ngikut saya kayak gitu Bang. Padahal udah punya barber saat itu. Iya bosan aja Bang diri terus. Iya bosan sih karena kerjaannya tiap hari di situ aja terus kan, nggak pindah-pindah. Iya. Jadi posisinya ya diri aja terus kan. Habis itu Sehari bisa berapa kepala itu?
Oh enggak tahu bang, kadang Rata-rata tergantung kita sih aja bang, kadang ya kalau udah 10 kita dapat nggak 10? ya lebih lah bang. Lebih lah ya. Iya, kalau udah kayak gitu persaingan Iya, iya. ya kayak sekarang itu meskipun kalau kayak di Pontianak itu makin banyak usaha ya orangnya pun makin banyak juga Iya, kayak iya, gitu. iya, benar-benar. Mm-mm. Terus setelah kejadian itu baru memutuskan pindah ke Sanggau gitu ya? Ya waktu itu pas istri kena musibah waktu itu ya udah ada utang kan kayak gitu kan. Saya memutuskan yang di Spadio itu saya kasihin adik waktu itu pas adik udah kawin gitu kan. Ya udah kamu urus aja ini kan. Saya bilang terserah kamu mau ngurusin gimana, yang penting diurus aja, jangan sampai ditinggalin. Iya. Dan yang di Siantan yang depan SPBU itu kita jual waktu itu, saya jual semua peralatan semua lengkap semua kan, tinggal nempatin. Iya. Saya jual. Saya ada rencana mau berangkat, maksudnya merantau, ya udah saya merantau aja, saya bilang gitu kan bang. Saya mikir-mikir, udah pikiran udah pusing kayak gitu kan. Udah jadi pas udah namanya juga musibah kan, kita hadapi dengan sabar, cuman setiap kesabaran ini kan ada jangkanya juga kan, pusing kita juga mesti gitu bang. harus cari solusi dong. Iya gitu. benar. Jadi perjalanan saya ke sini itu awalnya nggak ke sini sih bang awalnya, cuman tiap hari berdoa ya Allah. Jadi waktu itu modal udah habis semua. Udah sempat habis juga ya, Habis drop juga gitu saat itu ya. total karena musibah tadi Iya, gitu. iya. Ya sempat waktu itu kembali dari nol bang, sampai motor habis ya gitu kan, ya harta habis. Sempat iya bang, sempat drop sih bang. Kalau drop total cuman saya udah ada benteng ya. Namanya juga rezekinya Allah, kalau Allah mengambil kapan aja kan. Iya gitu. benar. Kalau kita hilap udah selesai semua tuh. Iya benar. Cuman saya ya alhamdulillah di situ meskipun kayak saya seperti ini, ya alhamdulillah nggak sampai. Kalau kayak di Pontianak itu ya kalau udah pusing mikirannya kemana, iman nggak kuat ya narkoba kan kayak gitu. Sempet itu? Enggak bang, alhamdulillah. Enggak ya. Ya alhamdulillah lah, berkat Allah itu. Habis itu ya sabar aja ya, yang penting intinya ya berdoa aja terus bang. Iya. Terus pindah Jadi ada rencana mau keluar kota kan. Waktu itu masuk ke Balai Karangan. Nah, iya. dekat Jadi Antikong sana ngajak tuh. temen waktu itu kan. Saya bilang, kamu tahu nggak jalan ke Balai Karangan? Tahu katanya. Yuk kita masukin tikung ke balai sana. Ya udah kan, saya berdoa dulu lah bang. Ya, namanya berdoa kan, kalau nggak besok lusa diterima. Kita kan nggak tahu. Yang penting intinya kita harus selalu berdoa, intinya gitu. Wah iya, habis itu saya berangkat ke Balai Karangan, muter-muter di situ nyari tempat kan. Ya memang awalnya mau berangkat itu ya Allah kalau bisa saya minta dekatnya sama masjid lagi, saya gitu bang. Setidaknya meskipun gitu bukan sok suci sih bang, cuman setidaknya saya bilang menenangkan diri. Iya, kalau mikirin dunia terus ujung-ujungnya ya kayak gitu. Kalau udah mikirin dunia kayak gitu terus, kalau Allah menyambut habis. Ya udah saya berangkat ke balai. Dan di balai itu kita muter-muter di situ. Ya bismillah muter, nggak dapat masih bang. Ya dapatnya cuman ruko. Kalau ruko ini kan lain sama kios bang. Kalau ruko kan kalau harganya sekian gitu kan, ntar kalau udah ramai itu setahun udah naiknya drastis lain dibandingkan kios. Benar. Jadi berpikir waktu itu kios aja lah gitu ya. Udah uang ibaratnya ya asli uang nggak ada sih bang waktu itu, cuman modal nekat aja saya berangkat itu bang. Sama teman tapi pada saat sama teman iya. Ya udah nanti yang penting saya berangkat aja dulu bismillah. Faktor masalah uang ini urusan belakang saya bilang gitu kan, nanti ada jalannya semua saya bilang. Ya lama kelamaan saya muter di situ nggak ada, saya putar balik lagi pulang ke Pontianak karena di balai kan nggak ada. Iya. Jadi sempat berpikir ke Singkawang. Iya. Pikiran sebenarnya udah pusing sih bang, udah pusing kan karena masalah musibah kan. Ya udah habis itu berangkat aja ke Singkawang.
berangkat ke Singkawang, motar-motar di situ ketemulah ada ruko, waktu itu ada ruko kurang lebih sekitaran 15 jutaan. Singkawang itu ya? Iya benar. Hmm. Ya waktu itu ketemu aja sama yang ngurus ruko, kayaknya orangnya alim, bagus gitu bahkan. Jadi nanya mutar-mutar di situ, sempat nginap di situ tempat keluarga kan. Ketemu di situ nanyain, "Bang berapa?" Ya udah 15. Ya udah gini aja. Jadi nggak jadi di situ? Ya waktu itu minta panjaran dia, tanda jadi gitu Bang. Oh iya iya. Dipingin Iya, dipanjar. Saya bilang, "Panjar berapa?" Saya bilang, "Ya udah waktu itu saya panjar berapa ratus ribu gitu kan." "Wih udah tanda jadi aja kayak gini kan." Saya bilang, "Oke saya deal, saya ngambil yang di samping." Saya bilang kan, saya ngambil yang di samping. Di tengah nih ada salon juga nih Bang. Wah, kasusnya bakal sama. Interview nggak nanti besok? Ya udah pusing, capek, merasa capek saya Bang, dari balai udah dalam jangka 1 minggu berangkat lagi ke Singkawang kan. Jadi capek, saya merasa capek. Ya udah saya ke samping aja Bang, saya bilang saya ngambil ini. Ya udah bismillah saya bilang. Ya udah. Lama kelamaan saya pulang, udah deal semua, udah merasa ada ancang-ancang kan, setidaknya udah nekat pinjam lah sama temen kayak gitu kan, untuk buka usaha, nggak jadi masalah, yang penting niat mau bayar kan gitu. Iya. Jadi saya berangkat di situ udah dapat. Lama kelamaan orang yang tadi yang ngurusin kontrakan ya, bukan kontrakan dia sih, dia tapi yang ngelola dia. Oh gitu. Dia bilang, "Mas, apa kamu jangan ngambil di samping udah dikasihin orang sama saya." Mungkin karena di situ waktu itu ada orang ngambil yang lebih tinggi daripada harga gitu. Iya, oke. Ya mungkin tersingkir lah gitu. Iya. Terus nggak dari jadi awalnya aja orangnya ceramah Bang, kayak gimana ya, tenang saya ini gimana ya, pokoknya dia sok tahu lah gitu. Sok agama aja gitu. Kok kayak lain omongannya kayak gini kan. Ya udah saya panjar di situ, malah kamu ngambil yang di tengah aja. Kalau saya ngambil di tengah di situ berpepetan di salon saya bilang gitu. Ya udahlah Bang, kalau kayak gitu perjanjiannya gitu. Salah kayak gini kan. Kok awalnya kan di samping kok bisa jadi ke sini, saya bilang. Ya udahlah. Saya batalin, udah uang itu udahlah sedekain aja lah, yang penting berarti bukan rezeki saya di sini Singkawang, saya bilang gitu kan. Dan di situ saya pulang kan, udah nyampe udah gimana tadi yang ditelepon orang itu yang punya kontrakan itu ya pas di rumah sih kan. Pas pulang saya lama kelamaan berpikir lagi di situ Bang, udah pikiran udah ruwet kan. Ya berdoa terus sih Bang, ya kayak gituan, minta sama Allah. Saya nanya sama coba ada kawan nyarankan ke Sanggau, nyarankan ke Sintang. Nah, terus berangkat juga ke Sintang. Ya awalnya gini, ya pas kayak gitu, oke, saya besok nerobos nyari temen nih. Pas nanya sepupu, "Kok jalan Sanggau tahu ndak?" "Kalau jalannya saya tahu, Sanggaunya ndak tahu," saya bilang gitu. Maksud saya itu sekalian lewat Sanggau langsung kita nerobos ke Sintang gitu. Saya bilang gitu kan. Ya, terus lama kelamaan saya udah siap-siap nih. Kalau jalannya tahu ya udah, sepupu saya tahu ya udah, sama-sama nggak tahu Sanggau nih Bang, cuman jalurnya aja tahu Bang. Ya udah saya bismillah aja berangkat di situ kan. Lewat mana sih? Lewat Tayan atau lewat Tayan? Ya, benar. itu satu jalur tuh. Awalnya nggak pernah merantau Bang, ibaratnya lewat ke jalur-jalur Kalimantan ini paling merantaunya ke luar kota, kayak ke Surabaya, kayak ke Jakarta gitu kan merantaunya. Kalau ke Kalimantan dalam kayak gini nggak pernah. Jadi lama kelamaan saya jalan di situ kan. Oh ini nih yang namanya sosok, namanya bodoh kayak nengok, lihat aja kan, nengok di pasar. Hati nengoknya pingin buka di sini, kayaknya kurang srek, lanjut lagi kan, singgah di Tayan, nengok aja tempat di sana. Mungkin Allah bukan di situ tempatnya untuk ngasih tempatnya di situ kan, cuman aku berserah diri kepada Allah. Ya Allah, di mana
Aku berhenti gitu. Aku berhenti ya, Allah memberikan saya tempat yang betul-betul, ya minta ya kalau bisa dekat sama masjid, saya bilang gitu kan. Ya terus berdoa kayak gitu bang. Ya, ya. Lama kelamaan saya berjalan singgah di Tayan, habis itu kita lanjut lagi berangkat menuju ke Sanggau. Nyampe di Sanggau, pas nyampe di Sanggau maghrib. Ada maghrib waktu itu. Oh. Jadi waktu itu kan saya nggak tahu, sepupu saya nggak tahu kalau di sini kan jarang ada masjid di tepi jalan selain Masjid Al Jihad di sana kan, kalau nggak salah. Di apa? Kompi. Iya bener. Jadi nyampe ke waktu itu belum ajan waktu itu di situ. Nyampe Lurus aja gitu. lurus aja kan. Sampai Cari mana? masjid, udah ajan maghrib itu cari masjid. Nyampe di gereja saya nyetop. Kirain masjid di situ bang. Nyetop saya bang, ini ada masjid bagus nih saya bilang kan. Nengok kok ada salibnya di atas. Oh bukan ada masjid nih. Jalur sini kan nggak ada masjid di tepi jalan kan, selain di Al Jihad sana kan. Mau kemana, jadi tujuan nih kayak karena faktor capek kali bang. Pikiran capek, buntu capek. Ya udah, di mana nyari masjid nih saya bilang. Masjid di sini nggak ada di tepi jalan. Maju terus nyampe simpang lampu merah. Pas Ada waktu ikamat masjid, kamat Allahu Akbar katanya kan. Kedengeran suara Masjid Agung. Oh gitu. Jadi pas lihat masjid, wah ini di besar situ nih, ada masjid gitu. dia kan. Udah kita belok kiri aja. Belok lah di situ. Pas di situ ada kios kosong mau dikontrakin. Iya. Kaget saya bang, gimana nggak kaget kan? Iya. Pas selama ini saya berdoa kok ada dekat masjid. Ya udah kok waktu itu kosong, ya udah saya cuekin aja, kita sholat aja dulu saya bilang. Iya. Kita jangan nanyain kios aja dulu, yang penting kita sholat. Iya. Kita sholat di situ, istirahat. Habis sholat saya turun ke bawah, nanyain kios kosong itu. Oh kosong katanya, pas kebetulan baru kosong. Mau disewakin berapa, ya udah tanya sewa kan. Sekian, ya udah saya minta nomornya aja bang kan. Habis itu istirahat, makan kan. Sempat keliling-keliling di situ, tapi hati nggak merasa nolak kayak gitu. Nolaknya kenapa tuh? Ya merasa berat aja, kayaknya kok link saya itu kayak ke kios tadi, ke masjid itu yang dekat masjid. Jadi merasa meskipun nyari di situ kayak hampa aja bang, pingin udah kayak. Kayaknya itulah Nah gitu itu aja lah saya bilang kan. Saya waktu itu ya udah, saya bismillah di situ, nanya ya udah saya pulang sekian saya pulang, nanyain harga gitu kan. Saya pulang ya alhamdulillah saya bilang. Habis itu ya udah cari modal untuk buka usaha itu lagi lah. Ya gimana caranya supaya buka usaha di sini. Iya. Jadi saat itu langsung nggak jadilah berangkat ke Sintang ya? Alhamdulillah bang, hati udah serak nih. Udah dekat masjid. Akhirnya Ya udah, awalnya sih aksesnya di sini kayaknya sepi saya bilang. Jadi maghrib tuh mutar lagi kan. Kayak sepi, tapi balik lagi ke tempat itu, ke kios yang tadi itu. Ya udahlah, kayaknya ramai juga sih. Udah bismillah aja lah kan. Kita penting nih buka usaha, lokasi juga penting banget gitu. Ya udah dekat masjid, ya udahlah bismillah di sini aja. Bukalah di situ akhirnya. Alhamdulillah bukalah di situ akhirnya. Gila, ini perjalanannya luar biasa ya. Iya bang, perjalanan kayak gini. Apalagi dari awal saya dari Iya dari mulai kuli bangunan, ya kan. Kemudian benar-benar dicoba sih bang waktu itu. Iya. Tapi sekarang udah ngerasa lebih nyaman ya sekarang ya. Mulai stabil. Iya, kalau masalah nyaman gitu bang ya. Disyukuri aja lah. Disyukurin gitu kan. aja lah bang. Namanya juga usaha, ngerintis, apalagi di kampung orang. Betul, karena perspektif untuk orang tuh kadang-kadang ngerasa udah nyaman, udah sukses, itu tergantung cara bersyukur sih. Cara bersyukur betul bang. Cara bersyukur sih. Kita mau dapat berapapun sehari. Kalau kita kurang bersyukur, nggak berkah, nggak berkecukupan, kayak saya mungkin lah kayak gitu aja lah. Dulu Allah kasih yang di Pontianak udah ramai-ramai kayak gini, ngapain sampai ke sini kan gitu. Ya udah, ada rencana Allah semua sih. Iya. Tapi semua itu berkat karena doa lah ya. Berkat karena doa bang. Kepasrahan. Iya benar. Nah kemudian jangan lupa juga ya terus berinovasi lah kan.
Iya. Karena tapi kok terlalu cepat bosan. Tapi sekarang nggak bosan kan? Iya. Bosan lagi ntar pindah lagi. Kalau masalah bosan nih kadang ya Ya, mungkin pingin bisa dialihkan ke hiburan yang lain. aja Ya, iya bang. Terkadang ya. dibuat ya. Namanya juga kerja bang, kerja Iya, apa kita iya. boleh nanya Oh, sama orang yang kerja di bank pun pusing Iya, yang sama, ngitungin uang. sama. Udah Sawang jelas-jelas ngitung uang kan, congkelan. Kata apa orang Jawa itu sawang sinawang katanya. Iya benar, Ya, betul. ngelihat kayak di sana enak gitu kan, ngelihat di Tidur. sini enak Iya gitu betul, ya. betul. Nah ini jadi banyak sekali nih sebenarnya pelajarannya kalau mau diambil nih ya. Artinya gini, tidak ada usaha itu yang tanpa keluar pemikiran kerja keras gitu ya. Iya, Nggak ada yang instan gitu ya. Sampai sekarang juga ya sama, mungkin nasib kita tuh sama sebenarnya Iya, gitu ya. betul, Bang. Nah yang penting tuh jangan lupa terus berdoa, berjuang, Berdoa, ya, berdoa. berjuang dan Intinya yang bisa merubah nasib itu doa bang. ya Jangan setuju. pernah putus dengan doa. Ya, Faktor yang kalau kita masalah udah hasil, berdoa, ya. kita berdoa ini ya motivasi untuk setidaknya untuk saya pribadi sama Iya, teman-teman yang udah mikirin pusing cari kerjaan. Iya. Terkadang orang nggak nyari kerjaan, teman-teman nyari kerjaan di situ tampang mengingat Tuhan kayak gitu kan. Iya. Karena Padahal gini bang, kalau kita udah ngingat Tuhan, kita berdoa sama Allah, nah tergantung niat keyakinan kita ya. Iya benar, ilmu agama apa tergantung kayak gitu kan. Iya. Semua udah diajarin yang namanya anu kan tetap berdoa aja dulu kan gitu. Betul. Ya berdoa di situ entah Allah mau ngasih di mana tempat kerja kita. Kalau udah takdir kita di situ kayak Allah kasih perantara lewat orang, entah lewat abang, entah lewat pemulung, ada semua gitu betul. Wasilah itu Wasilah, ya. Wasilahnya pasti ada. Yang penting itu doa, kepasrahan, kemantapan hati dan keyakinan. Ya benar nggak? Nah, oke, thank you ya, Jainuddin udah berbagi dengan kita di sini. Mudah-mudahan teman-teman yang ngelihat ini, yang dengar gitu tuh, itu juga bisa mengambil kesimpulan lah. Silakan Anda mengambil kesimpulan sendiri. Jadi nggak ada namanya usaha yang instan, nggak ada usaha yang tanpa meninggalkan kelelahan, nggak ada usaha tuh yang langsung jadi gitu ya. Iya betul. Nggak ada. Iya, kalau saya pribadi kayak di sini gitu, ya saya mohon maaf kalau apabila ada kesalahan ngomong dari sanggau kan, ibaratnya saya enggak ada niat kayak teman-teman kayak saya buka usaha gunting rambut gitu kan bang. Saya mohon maaf, saya enggak ada niat mau merasa bersaing di situ. Saya memang cari rezeki lah, lillahi sama-sama ta'ala, cari rezeki. istri untuk menafkahi anak dan istri keluarga itu aja lah bang. Nggak ada istilah ya kalau jalur tempat usaha saya di sini kan otomatis di situ tempat gunting rambut di situ lumayan kan ada 4 orang betul. Saya nggak ada merasa untuk bersaing intinya gitu. Hanya membagi pasar lah gitu Iya, ya. benar. Membagi pasar, siapa tahu ada keberuntungan kita di situ ada. Karena rezeki juga Tuhan yang atur. Betul. Oke lah, thank you ya. Udah ngobrol bareng, bisa cerita, aku juga banyak belajar nih sebenarnya ente nih. Iya. Ya ceritanya ya seru, lucu, juga Tuhan sih, agak sedikit serem-serem juga sih kita sampai ke serem sebegitunya gitu kan. Pokoknya seremnya dari awal. Iya benar ekstrim sekali. Tapi aku sendiri nggak pernah ngalamin kayak gitu ya. Kalau saya bang ya, kalau saya sih Biasa mungkin lah gini ya nyambung dikit ya kayak orang kalau kayak abang ini udah berkeluarga belum? Udah Bang udah. ya. Ya namanya juga kita berkeluarga bang, terkadang kita waktu mudanya enak ini kita ke teman-teman nih. Kadang waktu kayak saya kayak dulu kan teman dibilangin orang tua kayak gini, kamu ini dulu susahnya minta ampun, mau mati ngerawatnya. Kok sekarang disuruh sana sini malah nggak mau. Itu saya udah rasain semua itu bang, aduh sedih minta ampun kayak gitu. Ya, ujung-ujungnya pas saya nikah punya anak sengsara kayaknya beneran sengsara. Saya sempat, mohon maaf sempat mau jadi begal saya waktu itu bang. Saking putus asa ya. Iya bang. Tapi jangan ditiru ya. Semuanya pasti ada jalan keluar. Berkat doa tadi. Tapi manusiawi kok. Manusiawi. Dalam manusiawi. kondisi pusing tuh manusiawi. Iya betul. Ya tapi yang bagaimana kita tetap cooling down, tetap kontrol diri, tetap cari solusi lah pokoknya. Iya betul.
Oke, Jainuddin, makasih. Iya bang, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.